Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan pesantren Tahfidz Al-Azka sekaligus sebagai pendiri Abah Kiai Haji Abdul Aziz Mudakir Al-Hafidz, para pengurus yayasan dan pesantren yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kepala unit dari pesantren Al-Azka, ketua pesantren, kepala SDTQ, kepala SMPTQ Al-Azka, kepala SMATQ Excellent Al-Azka, para ustad-ustadat, para asatid dan ustadat, para murabbiin, murabbiyat, para musyrifin, musyrifat, mudabbirin, mudabbirat, para karyawan pesantren Tahfidz Al-Azka, dan yang tidak lupa yaitu anak-anakku sekalian, para santri pesantren Tahfidz Al-Azka yang dimuliakan oleh Allah, sekaligus kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, pertama-tama dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini, kita semuanya mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi untuk bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia merdeka bukan merupakan hadiah. Tapi Indonesia merdeka hasil dari perjuangan para pejuang kita, para pahlawan kita. Mereka berjuang, mereka berperang untuk memerdekakan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Selama beratus-ratus tahun, sampai 350 tahun, para pejuang telah berjuang untuk memerdekakan negaranya, minimal mempertahankan tanah airnya. Hanya ada 3 negara di dunia ini yang merdeka hasil perjuangan. Yang pertama, Indonesia. Indonesia setelah diperjuangkan oleh para pahlawannya, maka merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta.
Yang kedua, negara Vietnam. Merdeka tanggal 2 September 1945 setelah mereka melawan Prancis. Walaupun Prancis atau dunia belum menerimanya, maka 10 tahun setelah itu PBB mengesahkannya Vietnam sebagai negara merdeka, yaitu 1954. Dan yang ketiga adalah Aljazair. Setelah mereka merebut kemerdekaannya dari Prancis, ini Aljazair ini di Afrika Utara, merdeka pada 19 Maret 1962. Apa betul Indonesia itu merdeka hasil perjuangan? Mana buktinya? Buktinya banyak. Ada banyak taman makam pahlawan di mana-mana. Ada di Jakarta, namanya Kalibata. Di Jawa Barat ada Cikutra, di Jateng ada Geri Tunggal, di Jogja ada Kusuma Negara, di Surabaya ada 10 November, di Medan ada Bukit Barisan, di Palembang ada Ksatria Ksetra, Siguntang, di Cisauk, Lengkong, Tangerang, itu ada namanya Taman Seribu Pahlawan, atau sekarang dengan Taman Taruna. Begitu juga di Jawa Barat, di Cirebon, di Bogor, di Bekasi, di Sukabumi, di Tasik, di Cianjur, di Purwakarta, di mana-mana di seluruh penjuru Indonesia ada taman makam pahlawan. Ya. Begitu juga banyak para pahlawan kita yang gugur di medan perjuangan mempertahankan negara Indonesia untuk memerdekakannya. Itu sejak dari abad ke-16-17. Abad ke-16-17 ada Ratu Retna Kencana, Kalinyamat, Sultanan Demak, Jepara, ada Sultan Ali Mugoyat Shah, Samudra Pasai, Aceh. Ya, mereka melawan Portugis. Pada abad ke-17-18 ada Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram Jawa, Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten di kita. Ada Sultan Hasanuddin, Kesultanan Gowa Sulawesi. Ada Syekh Yusuf Tajul Khawati dari Makassar. Mereka semua melawan POC. Apa POC itu ya? Perinik Ostindin Company ya. Bacaannya yang bisa. Abad ke-18 dan 19 ada Pangeran Diponegoro memimpin perang Jawa dari 1825 sampai 1830. Akhirnya dibuang ke Sulawesi ya. Ada Tuanku Imam Bonjol pemimpin perang Padri di Sumatera Barat. Kapitan Patimura merebut benteng Justip Maluku. Ada Cut Nyadin di Aceh, Tengku Umar Aceh, Tengku Ditiro di Aceh, Nyi Ageng Tirtayasa Serang Banten, Raja Ali Haji, ada Pangeran Antasari dari Maluku. Abad ke-19-20 ada Insinyur Soekarno dari Jawa, ada Muhammad Hatta dari Sumbar, Dr. Sutomo Surabaya, Sultan Syahrir, HS Cokro Aminoto, Ki Hajar Dewantara, Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, Dr. Cipto Mangunkusumo, Jenderal Sudirman, Cut Mutia, Otto Iskandar Dinata, dan yang lain-lainnya banyak sekali. Itu pahlawan-pahlawan dari negeri kita, Indonesia. Termasuk juga di setiap daerah di negeri kita ini ada alat untuk perang atau senjata. Ada senjatanya. Di daerah Aceh ada yang disebut dengan rencong. Di Jawa ada keris, Madura ada celurit, di Maluku ada salawaku, Kalimantan ada mandau dan bujak, Sulawesi ada badik, di Sumatera Barat ada kerambit, di Riau ada jenawi, di Sumsel ada trisula, di Bali ada wedung kandit, di NTT ada sundu, di Sulteng ada pasatimpo, di Jawa Barat ada kujang, di Betawi Jakarta ada golok. Itu semuanya senjata untuk melawan para penjajah. Artinya apa? Kita ambil kesimpulannya bahwa kita ini semua adalah merupakan bangsa titisan para pejuang, titisan para pahlawan, bukan bangsa inlander yang disebut atau dibuat oleh orang-orang Belanda yang membuat orang Indonesia itu menjadi minder, menjadi
takut untuk maju, ya, menjadi bangsa yang terjajah perasaannya sampai sekarang. Itu karena Belanda membuat orang-orang Indonesia itu menjadi bangsa yang inlander. Tidak, sebetulnya bangsa Indonesia, kita semuanya adalah termasuk bangsa keturunan para pahlawan, keturunan para pejuang. Oleh karena itu maka kamu semuanya harus menjadi orang-orang yang berjiwa berjuang dalam belajar dan sebagainya. Jangan menjadi orang yang pengecut, malas dan hanya tidur doang, tidak mau belajar. Inilah ya hasil dari perjuangan nenek moyang kita, orang-orang tua kita, harus kita ikuti. Mudah-mudahan kita semuanya tetap mengalir ke arah perjuangan, tetap semangat untuk bekerja dan untuk belajar. Dimanapun juga kita tetap berjuang, merdeka tetap merdeka. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.